Sudden infant death syndrome itu adalah satu kejadian di mana bayi itu mengalami kematian yang sebabnya tidak dapat dijelaskan. Kejadian ini sering sekali terjadi pada bayi di bawah usia 1 tahun dan terutama pada saat mereka sedang tertidur. Salah satu faktor resiko lain yang juga sangat dominan adalah posisi tidur si baby, yaitu posisi tidurnya tengkurap. Ya, jadi makanya kita tidak menyarankan untuk posisi tengkurap untuk bayi tidur. Dan penyebab sudden infant death syndrome sampai sekarang masih berupa hipotesis. Ya, beberapa hal yang diduga ini terkait dengan adanya kelainan di otak, di mana terjadi gangguan pada pusat pengendali pernafasan ataupun juga struktur otak yang mengatur agar si bayi ini terjaga atau bangun dari tidurnya. Yang bisa kita lakukan adalah menghindari faktor-faktor resikonya. Satu, kita tidak menyarankan bayi untuk tidur tengkurap. Ya, jadi tidur idealnya adalah terlentang, memberikan ASI. Air susu ibu ini terbukti sangat signifikan untuk menurunkan resiko terjadinya sudden infant death syndrome. Halo, perkenalkan dengan saya Dr. Edward Suryono, spesialis anak. Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Ya, jadi sudden infant death syndrome itu adalah satu kejadian di mana bayi itu mengalami kematian yang sebabnya tidak dapat dijelaskan. Ya, jadi secara medis biasanya tidak ditemukan adanya satu kelainan tertentu. Kejadian ini sering sekali terjadi pada bayi di bawah usia 1 tahun dan terutama pada saat mereka sedang tertidur. Penyebab sudden infant death syndrome sampai sekarang masih berupa hipotesis. Ya, beberapa hal yang diduga ini terkait dengan adanya kelainan di otak, di mana terjadi gangguan pada pusat pengendali pernafasan ataupun juga struktur otak yang mengatur agar si bayi ini terjaga atau bangun dari tidurnya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai faktor resiko sudden infant death syndrome pada baby, kita bagi menjadi beberapa faktor. Pertama, pada faktor bayinya sendiri. Mereka yang mengalami kelainan pada otak, bayi-bayi yang lahir prematur dengan berat badan lahir rendah, ataupun bayi-bayi yang multiple pregnancy. Ya, di samping itu, bayi-bayi yang merupakan perokok pasif juga merupakan salah satu faktor. Selain itu, kita bisa lihat juga faktor dari ibu. Faktor dari ibu ini biasanya pada ibu-ibu yang hamil pada usia remaja di bawah 20 tahun atau yang kita kenal dengan istilahnya teenage pregnancy. Pada beberapa literatur dikatakan resiko akan semakin meningkat pada ibu-ibu yang merupakan perokok ataupun mengkonsumsi alkohol. Ya, jadi itu tadi pertama kita udah bahas faktor bayi, faktor ibu. Sekarang mengenai faktor lingkungannya sendiri. Sudden infant death syndrome ini juga sering terjadi pada bayi-bayi yang tidur dengan kasur yang sangat empuk. Salah satu faktor resiko lain yang juga sangat dominan adalah posisi tidur si baby, yaitu posisi tidurnya tengkurap. Ya, jadi makanya kita tidak menyarankan untuk posisi tengkurap untuk bayi tidur. Dan satu hal lagi yang kadang-kadang orang tidak terlalu aware adalah mengenai suhu ruangan. Biasanya angka sudden infant death syndrome ini juga meningkat pada ruangan yang ataupun suhu ruang yang sangat panas. Ya, jadi kadang-kadang karena takut babynya kedinginan, AC dimatikan, terus dibedong juga. Jadi ini menyebabkan suhu lingkungannya jadi tidak bersahabat. Yang disarankan adalah suhu lingkungan yang senyamannya untuk si baby. Sesuai dengan namanya, ini merupakan sudden. Jadi kejadiannya adalah yang sudden. Ya, jadi tidak ada gejala yang signifikan sebelumnya untuk memprediksikan kejadian ini. Yang bisa kita lakukan adalah menghindari faktor-faktor resikonya dan juga melakukan hal-hal untuk mengantisipasi kejadian ini. Apa yang bisa kita lakukan adalah misalnya satu, kita tidak menyarankan bayi untuk tidur tengkurap. Ya, jadi tidur idealnya adalah terlentang. Kemudian juga kita menyarankan untuk menggunakan matras yang agak keras. Apabila memungkinkan, tempat tidurnya terpisah, tetapi tetap dalam satu ruangan. Jangan di ruangan yang terpisah. Di samping itu kita juga jaga suhu ruangan.
Tadi dikatakan kalau terlalu panas itu akan meningkatkan resiko sudden infant death syndrome. Karena itu kita bikin suhu ruangan yang senyamannya. Dan di samping hal-hal ini, ada hal yang kita anggap sepele tapi ternyata sangat penting. Apa itu? Yaitu memberikan ASI. Air susu ibu ini terbukti sangat signifikan untuk menurunkan resiko terjadinya sudden infant death syndrome. Ya, jadi sangat disarankan untuk bisa ASI. Lalu kemudian yang juga harus dilakukan adalah vaksinasi. Vaksinasi ini penting karena bisa juga untuk mencegah, karena salah satu faktor dari sudden infant death syndrome ini adalah bayi-bayi yang mengalami infeksi pernafasan. Banyak infeksi pernafasan ini bisa dicegah dengan pemberian vaksinasi atau imunisasi. Jadi imunisasi ini selain penting untuk menurunkan angka kejadian sudden infant death syndrome, dia juga berperanan penting untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit ataupun kejadian yang tidak dihendakkan pada bayi. Saya rasa itu aja.